Oke, sebelumnya rekan-rekan semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Wanda, asalnya saya dari Banyuwangi. Nah, untuk domisili sekarang juga di Banyuwangi. Kebetulan lokasi pekerjaan saat ini juga di Banyuwangi. Nah, pada sore hari ini rekan-rekan semuanya, nanti kita akan sharing-sharing sedikit ya tentang peran tenaga medis dalam mewujudkan K3 saat di perusahaan dan bagaimana sih sebenarnya peran tenaga kesehatan itu di dalam sebuah pertambangan. Lah, nanti akan kita bahas, akan kita kupas lah sedikit-sedikit. Nah, nanti buat teman-teman yang mungkin penasaran nih, Mas Pri seperti apa ya perawat itu di perusahaan, apakah sama seperti di rumah sakit atau beda nih, atau mungkin perawatnya kan ini di hutan nih, atau mungkin ada teknik sendiri untuk menangani korban dan pasien. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, sebelum itu rekan-rekan semuanya, kita masuk dulu nih. Nah, kenapa kok K3? Jadi K3 itu kan adalah sebagian dari hidup kita ya. Kalau kita dimasuk di pertambangan, bahkan ketika di rumah sakit pun K3 ini nanti akan menjadi bagian dari kita. Nah, ini tadi sudah ya, memang sudah. Nah, sebelumnya rekan-rekan semuanya, sebelum kita masuk ini ke definisi, mungkin ada yang bisa mendeskripsikan atau memberikan contoh. Sebenarnya K3 itu apa sih? Oke, mungkin bisa memberikan pendapat nih, K3 itu sebenarnya apa gitu. Ada yang bisa membantu? Oke, mungkin Kak Marceli Siciliani, Kak Marceli Siciliani. Silakan Kak Marceli. Suara saya atau mungkin kedengeran nggak ya suara saya? Atau mungkin ada yang kurang kurang jelas suaranya? Jelas, Pak. Oh, cukup jelas ya. Oke, Kak Marceli bisa dibantu ini. Di K3 itu sebenarnya apa ya? Kenapa kok kita itu harus mendalim K3 gitu sebenarnya? Silakan Kak Marceli. Kak Marceli Siciliani Teres. Silakan. Oke, mungkin terkendala jaringan ya. Sepertinya tidak ada sautan. Oke, kita alihkan ke Kak Florencia Anastasia Kuhon. Oke, Ya, silakan Kak Florencia. Nah, tadi kan di jadi ini kan peran ya, peran tenaga kesehatan dalam mewujudkan K3 ya. Kira-kira K3 itu sebenarnya apa, Kak? ketiga ini ya untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja. Oke, terima kasih Kak Floren. Oke lah, kita satu lagi ya. Kak Rizky Kurnia Amin. Kak Rizky Kurnia Amin. Kak Rizky dari mana, Kak Rizky? Baik, eh, dari Samarinda, Kak. Samarinda. Oke, ke Samarinda. Kak Rizky, bisa dibantu. Tadi Kak Floren sudah memberikan sedikit penjelasan. Mungkin Kak Rizky ada pendapat lain? Mungkin kurang lebih aja sama Kak Floren tadi terkait dengan pengertian ketiga itu apa, keselamatan dan kesehatan kerja serta upaya apa yang dilakukan oleh para medis di sana untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Mungkin itu. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Rizky. Oke, rekan-rekan semua. Jadi, K3 itu sebenarnya itu adalah menjadi dasar pondasi kita. Kenapa? Lah nanti akan kita bahas. Nah, sebelum itu kita bahas terlebih dahulu tentang definisi sehat ini. Oke, menurut WHO, sehat itu adalah suatu kondisi sehat yang utuh baik secara fisik, mental, sosial, serta bukan hanya keadaan bebas dari sakit. Yang artinya, Kak, kantong kering itu juga termasuk kondisi sehat nggak ya? Wah, sehat juga. Kalau kantong kering itu pasti menyebabkan mental ini yang kurang sehat. Nah, kemudian penyakit atau kecacatan yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Nah, kemudian sehat secara fisik itu artinya memiliki badan yang sehat dan bugar. Sosial, mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Nah, kenapa kok dikategorikan sehat sosial? Apakah kita sebagai individu itu tidak melakukan sosial? Nah, kemudian ketika kita di dalam suatu pekerjaan, otomatis ilmu sosial atau kesehatan sosial ini sangat diperhitungkan sekali. Kenapa? Karena kita saling berkomunikasi dengan orang lain, rekan satu tim kita, bahkan
karena kita sebagai tenaga kesehatan, otomatis kita juga berkomunikasi dengan pasien yang akan berkunjung atau bahkan korban ketika ada kecelakaan yang harus kita tolong. Nah, artinya kita bisa berkomunikasi dengan baik, melakukan bina hubungan saling percaya itu juga melalui dengan komunikasi sosial. Nah, kemudian sehat jiwa ini yang menarik ini. Merasa senang dan bahagia, atau mungkin yang ketawa-ketawa di jalan itu sehat jiwa, ya belum tentu juga ya. Kemudian mampu menyelesaikan diri kesehari-harian, dapat menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri dan teman, melakukan kegiatan yang bermanfaat. Oke, kemudian ini, yang poin nomor 3, dapat menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri dan teman. Nah, ini nanti akan kita fokuskan dalam suatu kelompok komunitas ketika kita sudah bekerja di sebuah perusahaan ataupun di rumah sakit, di tempat manapun. Nah, jadi kesehatan jiwa ini untuk menerima kelebihan diri sendiri dan orang lain ini sangat berarti. Kenapa? Ketika kita mengenali kelemahan kita bisa belajar lebih baik lagi. Ketika kita bertemu dengan orang lain, kita sudah menyiapkan gelas kosong untuk kita menimba ilmu dengan orang lain. Artinya, kita menerima kekurangan kita dan kita tahu apa yang menjadi kekurangan kita. Nah, di sisi lain kita juga harus tahu ini, sebenarnya kelebihan kita itu apa? Yang artinya mungkin ya, kita ngambil contoh aja sederhana. Kalau misalkan kita lagi di klinik gitu kan, karena kan kita di klinik pertambangan, kita di klinik. Nah, rekan-rekan satu tim kita itu semuanya ahli semua nih dalam di medical bedah ya. Mungkin heading, jahit menjahit, kemudian pemasakan infus dan lain sebagainya. Nah, kita nih karena masih awam, kita praktek juga belum terlalu mahir. Kemudian ternyata ketika terjadi suatu insiden, nah teman-teman yang lain itu lagi sibuk ngurusin pasien. Nah kita nih, kayaknya saya ini lebih fokus, saya lebih bisa ketika kita di administrasi. Oke, berarti ketika kita sudah mengenali kelebihan kita, saya bisanya di administrasi nih. Tapi jangan ketika kita sudah bisa satu pihak, satu aspek, jangan melupakan aspek lain. Nah, saya ini bisa di aspek ini nih, Pak administrasi. Oke, berarti ketika administrasi ada kecelakaan, apa yang saya butuhkan ini untuk menyokong ketika ada kecelakaan tersebut menjadi sesuatu yang mudah untuk dilaporkan. Nah, bikin report laporannya. Mungkin dari dokumentasinya, lokasinya, kejadiannya, alur ceritanya seperti apa kejadiannya. Nah, itu bisa menjadi salah satu aspek yang perlu kita pertimbangkan di situ. Nah, kemudian mengapa harus K3? Nah, tadi kita sudah membahas sedikit kenapa K3 ya? Karena K3 menjadi aspek untuk keselamatan kerja karena ini dan sebagainya. Nah, kemudian mengapa harus K3? Oke, mengapa ini? Kenapa kok harus K3? Kenapa kok nggak K2 aja? Nah, oke. Jika kita minta pendapatnya dulu ya dari Kak Alif Lam Mim Rahmatullah. Wah, ini luar biasa ini namanya. Silakan Kak Alif Lam Mim. Ini namanya emang Alif Lam Mim ya? Iya, Pak. Oke, oke. Berarti panggilannya Kak Rahmatullah. Alif, Pak. Oh, Khalid. Oke, Khalid, silakan. Mengapa harus K3? Nah, tadi di awal sudah kita kupas sedikit. Kenapa kok K3 itu harus menjadi dasar penting? Nah, sekarang mengapa kok harus K3? Kenapa kok enggak K2 aja deh atau K1 aja deh? Nah, silakan Kak Alif. Mungkin karena ketika K3 itu adalah keselamatan bekerja itu, Pak. Terus? Karena K3 adalah keselamatan kerja. Oke. Oke, oke. Terima kasih. Kita sambung lagi nih ke Kak Refli Khairul Iman. Kak Rafli, Kak Rafli. Oke. Kak Rafli. Kak Rafli, sorry. Oke Kak Rafli. Kak Rafli dari mana asalnya? Oh, sepertinya mic-nya kurang kedengeran ini. Bisa dites-tes itu? Halo, Pak. Oke, kedengeran suaranya Kak Rafli ya. Kak Rafli, tadi Kak Alif sudah menjelaskan bahwasanya K3 karena itu adalah keselamatan Kak. Nah, oke. Kak Rafli mungkin bisa memberikan pendapat yang lain. Kalau Kak Alif mungkin keselamatan. Oh, saya kesehatan Kak. Bisa juga ini. Atau mungkin silakan berikan pendapat mengapa harus K3 Kak Alif? Kak Rafli. Oke, suaranya sepertinya putus-putus ya. Kak Rafli, kalau gitu kita geser terlebih dahulu ya. Ini suaranya nggak masuk soalnya. Kita geser ke Kak Vidianti. Kak Vidayanti. Oke, Kak Vidayanti. Izin menjawab, mungkin Silakan Kak kenapa? Vidayanti. Karena K3 sendiri itu kan keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau hanya K2 aja mungkin
hanya keselamatan kerja aja, tapi kesehatan kerjanya tidak dipikirkan. Oke. Menurut saya gitu, Kak. Makasih. Oke, terima kasih Kak. Jadi K2-nya juga diperhitungkan ternyata ya, masuk ke dalam ini ya. Oke, mengapa harus K3? Jadi ini sudah ada yang mengatur dalam perundang-undang rekan-rekan semuanya. Nah, beberapa penting tentang pengertian K3 itu adalah salah satunya, menurut PP Nomor 50 tahun 2012, pengertian K3 adalah segala bentuk untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja, tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Oke, nanti kita garis bawahi ya, karena kan kita fokusnya adalah sebagai peran tenaga kesehatan atau paramedis ya, di otomatis kita lebih fokus ke tentang bagaimana aspek keselamatan dan penyakit akibat kerja itu bisa terkendali. Nanti akan kita garis bawahi di penyakit akibat kerja. Oke, kemudian yang kedua adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Oke, kemudian keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebuah ilmu untuk antisipasi, rekognis, evaluasi, dan pengendalian bahaya yang muncul di tempat kerja, yang berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja, serta dampak yang mungkin bisa dirasakan oleh komunitas sekitar dan lingkungan umum. Oke, karena kita garis bawahi penyakit akibat kerja. Mungkin tadi sudah sepertinya di pemateri yang sebelumnya sudah sempat dibahas penyakit akibat kerja. Sekarang kita kupas sedikit tentang penyakit akibat kerja seperti sebenarnya apa sih? Kak Leoni Lani Novita Luden. Iya, Pak. Oke, Kak Leoni asalnya dari mana? Dari Manado, Sulawesi Utara, Pak. Manado, Sulawesi Utara. Oke, Kak Leoni, Iya. di sini ada keterangan bahwasanya kita sebagai tenaga medis itu upaya untuk mencegah penyakit akibat kerja. Sebenarnya penyakit akibat kerja itu apa aja sih, Kak? Bisa jadi karena terpapar sama seperti yang tadi di materi sebelumnya, kebisingan, jadi ada gangguan di bagian pendengaran, ataupun karena terpapar oleh sinar UV yang biasa las-las seperti itu, sehingga matanya agak-agak kurang, sudah mulai rabun, ataupun ada penyakit-penyakit di bagian mata, ataupun hal-hal yang lain. Mungkin bisa juga penyakit akibat kerja itu bisa juga stres, salah satu penyakit akibat kerja, ataupun yang sekarang kita alami bersama pasti low back pain karena duduk terlalu lama. Jadi itu juga salah satu penyakit akibat kerja. Terima kasih, Pak. Terima kasih Kak Leoni. Sepertinya beliau antusias sekali ini ya. Oke, nanti akan kita bahas Kak ya, kenapa disebut sebagai penyakit akibat kerja. Sebenarnya penyakit akibat kerja ini penyakit yang tidak timbul seketika hari itu juga. Yang artinya mereka adalah terakumulasi selama 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai puluhan tahun baru penyakit itu bisa muncul. Oke, nanti akan kita bahas ya. Ini karena ada materi di belakang. Oke. Nah, kesehatan kerja ini penyelenggaraan dan pemeliharaan derajat setinggi-tingginya kesehatan fisik, mental, sosial tenaga kerja di semua pekerjaan, pencegahan gangguan kesehatan tenaga kerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaannya. Oke, kondisi kerja ya, ini tadi yang sempat dibahas oleh Kak Leoni ini. Nih, perlindungan tenaga kerja terhadap faktor resiko yang mengganggu kesehatan, penempatan, dan pemeliharaan tenaga kerja di lingkungan kerja maupun kemampuan fisik dan psikologisnya. Oke, kita bahas sekarang psikologisnya. Nah, karena tadi Kak Leoni sudah menyinggung nih, stres juga bisa menyebabkan penyakit akibat kerja nih. Oke, sekarang kita bahas tentang di psikologisnya. Rata-rata di awal tadi sudah kita bahas, kesehatan jiwa adalah salah satu seseorang yang mampu mengenali kelebihan diri sendiri dan kekurangan diri sendiri dan mampu melakukan mengakui kelebihan rekan kerja kita. Nah, kenapa harus kita pahami di situ? Karena hubungannya nanti di psikologisnya ini. Nah, pernah dulu kejadian itu di salah satu perusahaan yang dulu pernah saya bekerja, satu karyawan itu mengeluh dengan kesehatan, satu, dia insomnia tidak bisa tidur, kemudian yang kedua, dia sering mual muntah, yang ketiga, dia tidak apa namanya, susah makan. Nah, dari 3 case ini, 3 kejadian ini sudah kita kategorikan bahwasanya ternyata yang bersangkutan ini kita awalnya eh, apa namanya gastritis ya. Kita awalnya diagnosanya ke sana arahnya. Ternyata setelah kita gali lebih masuk ke dalam lagi, yang bersangkutan ini mengemban suatu pekerjaan yang di luar
job desk-nya dia, di luar kapasitasnya seorang pekerja. Jadi yang harusnya dia cuma mengerjakan 1 sampai 2 aspek, dia sampai mengerjakan 3 sampai 6 aspek. Nah, dari hal itulah psikologisnya dia terganggu yang mengakibatkan dia ketika bekerja tidak fokus dan stres. Nah, setelah kita gali ternyata dari diagnosa ini muncul, ternyata diagnosa adalah stresor karena suatu gangguan pekerjaan. Nah, dari sinilah psikologis ini bermain peran penting ketika kita dalam bekerja. Nah, makanya kita perlu mengenali nih, ketika kita sudah tidak mampu melakukan suatu pekerjaan, yang artinya itu di luar dari job desk yang sudah diberikan perusahaan oleh kita perlu nih ngomong dengan pimpinan kita. Bilang aja nggak apa-apa, Pak, ini di luar tanggung jawab dari kita, ini di luar tanggung jawab dari yang sudah dijanjikan oleh perusahaan dengan kita. Nah, dari situlah nanti bisa muncul antara komunikasi dengan pimpinan dan karyawan terkait dengan psikologis. Karena hubungannya sangat serius. Banyak kejadian ketika seseorang ini sudah tidak nyaman dengan lingkungan pekerjaannya, terlebih lagi ketika satu lokasi kerja itu ada yang mungkin toksik orangnya, atau mungkin yang mau menang sendiri, atau mungkin karyawan-karyawan yang sukanya tuh gimana ya, ngomporin teman yang lain lah gitu. Nah, hal seperti ini nanti akan sering kita temui ketika kita dalam lingkup suatu pekerjaan. Nah, tapi dari hal inilah kita bisa belajar lebih jauh lagi karena kita harus mengenali diri kita itu lebih baik lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian perawat kesehatan kerja nih atau OHN ya, Occupational Health Nurse, itu adalah sebuah perawat yang terdaftar yang secara independen mampu mengobservasi serta melakukan asesmen terhadap kesehatan pekerja terkait dengan pekerjaan yang mereka lakukan, bahaya serta resikonya di tempat kerja, kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, training, serta pengalaman. Nah, perawat ini digolongkan dalam kemampuan mengenal dan mencegah efek yang diakibatkan oleh hazard exposure, serta kepewayan dalam menangani kasus penyakit atau luka yang disebabkan oleh kecelakaan kerja. Nah, masalahnya biasanya ketika seorang perawat itu ketika sudah dalam suatu pertambangan, karena gini ya, case di perusahaan pertambangan itu untuk kasus-kasus seperti itu sangat langka sekali. Belum tentu dalam satu hari itu ada kasus kecelakaan kerja. Yang artinya kita perlu mengasah kemampuan kita tuh lebih bagus lagi, lebih baik lagi, kita lebih harus sering mengikuti seminar-seminar kesehatan. Nah, kenapa? Karena ketika sudah masuk di pertambangan itu, untuk pekerjaan yang dia sifatnya itu medikal itu sangat jarang sekali terjadi. Biasanya ketika terjadi itu langsung parah, kayak patah tulang, kemudian luka amputasi, itu malah seperti itu biasanya. Nah, tapi kita juga harus lebih fokus di sini, karena kita juga memiliki pilar, Pak, atau kita memiliki itu basic pilar dari perawat kesehatan kerja ini. Salah satunya adalah kesehatan atau siap untuk kerja, health promotion, dan health protection, management of field health, serta health surveillance. Nah, ini mengintegrasikan 4 pilar ini ke dalam kekuatan komunitas, dikategorikan sebagai sebuah paradigma baru pembelajaran. Kenapa kok paradigma baru? Bukannya perawat sudah ada yang lama. Oke, jadi kita bahas ini. Kenapa kok ini dikategorikan sebagai paradigma yang baru? Karena perawat tenaga kesehatan pertambangan ini sebenarnya sudah ada tuh sudah lama. Tetapi ini baru booming itu baru tahun sekitaran 2018-an ke atas 2020 tuh ini baru rame. Dan artinya di sini itu paradigmanya itu pengenalannya baru. Jadi kita sebagai seorang perawat itu tidak monoton pekerjaan kita tuh hanya mungkin di rumah sakit atau mungkin di puskesmas atau mungkin sebagai tenaga kesehatan komunitas. Nah, kita harus lepas belenggu pemikiran kita tuh keluar lebih luas lagi. Bahwasanya perawat itu tidak hanya di sekup-sekup yang sudah tersedia, sudah termanage kita. Bahwasanya kita itu bisa masuk ke ranah yang lebih jauh lagi. Nah, dari situlah kita membawa paradigma baru ini, membawa perubahan baru ini ke dalam suatu pekerjaan yang harus kita lakukan suatu saat besok. Oke, nah kemudian tugas dan fungsi perawat nih kesehatan kerja. Salah satunya tanggung jawab occupational health adalah telah berkembang sangat luas sebagai berikut diantaranya surveillance kesehatan lingkungan kerja, pencegahan kecelakaan, kemudian pencegahan sakit karena bekerja, pengobatan penyakit dan cedera di tempat kerja. Oke, organisasi bantuan pertama, promosi kesehatan dan pencegahan. Oke, seperti sesuatu yang tertera di sini. Sekarang kita bahas satu-satu nih. Kita bahas dulu deh, promosi kesehatan dan pencegahan kesehatan yang buruk. Ini nomor 6. Kenapa kok kita fokus di nomor 6? Yang pertama adalah promosi kesehatan ya. Nah, aspek yang kita bahas adalah promosi kesehatan ini lebih ke sistem pencegahannya. Jadi, bagaimana kita bisa mempromosikan kesehatan itu
dari sebuah case yang ada yang terjadi di suatu pertambangan atau di suatu perusahaan tempat kita bekerja. Contoh, kita ambil contoh satu aja paling gampang. Dalam 1 minggu atau 1 bulan itu terdapat case suatu kejadian dia penyakit yang menimbulkan banyak korban atau pasien kunjungan ke klinik dengan jumlah yang itu paling aktual, paling banyak. Contoh, mungkin satu orang berkunjung ke klinik gitu ya, klinik apa namanya, klinik perusahaan dengan diagnosa mungkin common cold. Kemudian datang lagi dengan diagnosa yang sama, berurutan diagnosa dengan yang sama. Kemudian dicampur dengan ada yang sudah ISPA. Nah, dari situ kita bisa mengakumulasikan dalam 1 bulan ini penyakit yang aktual namanya. Nah, dari situlah itu bisa kita jadikan suatu bahan untuk kita melakukan sebuah promosi kesehatan dan pencegahan kesehatan yang buruk ini. Nah, itu bisa diterapkan di sana. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 9 ini. Kenapa kalau saya tadi bilang ada administrasi yang perlu kita kerjakan ketika kita menjadi perawat perusahaan. Karena di sana itu kita tidak hanya fokus di dalam sebuah medical saja, tetapi administrasi itu juga penting. Dalam bentuk sebuah pertanggungjawaban, pelaporan-pelaporan, kemudian monitoring alat-alat kesehatan. Nah, itu sangat perlu dilakukan ya seperti itu. Kemudian karena pendataannya, kalau misalkan kita di rumah sakit kan ini yang berkunjung kan banyak orang ya, artinya tidak monoton itu aja. Tapi kalau di pertambangan itu, ya skup kita itu ketika di situ ada 2.000 orang, ya sudah kita mengawasi 2.000 orang itu. Kalau di sana ada 5.000 orang, ya sudah ya kita mengawasi ya 5.000 orang itu. Yang artinya kita perlu data nih, data-data dari karyawannya, termasuk dari riwayat penyakit masa lalunya, kemudian riwayat penyakit yang terkini, kemudian dia sudah pernah mengalami oknum kemana aja, kemudian juga di keluarganya ada riwayat apa. Nah, dari situ kita harus memiliki data itu, yang artinya ketika pendataan itu kita butuh sistem administrasi yang valid, yang sudah tertera atau mungkin kita bisa membuat baru. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ruang lingkupnya nih, tugas fungsinya terlibat praktek perawatan kerja. Salah satu fungsi yang pertama adalah penilaian kesehatan, manajemen kasus, promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan, konseling dan krisis intervensi, kemudian kesehatan dan pengawasan bahaya, pencegahan cedera dan kehilangan kontrol OHS rutin menilai kerja. Oke, kerja terkait cedera dan penyakit manajemen. Oke, pengkajian ini. Jadi ada asuhan keperawatannya juga nih. Salah satu pengkajiannya adalah lingkungan pabrik, kebersihan dan sanitasi. Oke, sekarang kita bahas sedikit kebersihan dan sanitasi. Kenapa kok itu masuk dalam pengkajian kita? Oke, kita mungkin sebelum saya tunjuk nih, ada yang bisa memberikan pendapat nih. Kenapa kok salah satu pengkajian adalah di lingkungan pabrik berkaitan dengan kebersihan dan sanitasi. Oke, sebelum saya tunjuk nih, mungkin ada rekan-rekan yang mau memberikan pendapat. Silakan. Silakan. Oke, tengok tidak ada. Kalau gitu langsung kita tunjuk saja. Tidak apa-apa, ini sharing ya. Kalau misalkan tidak ada yang salah dari jawaban rekan-rekan semuanya. Artinya kita sama-sama belajar, ya jawab tapi jangan langsung kebersihannya mau yo lak reget yo gak apik mas, jangan kayak gitu ya. Maksudnya berikan pendapat yang menurut Anda itu, menurut rekan-rekan semua itu yang wajar untuk dilakukan dan wajar untuk itu menjadi sebuah pendapat. Oke, silakan. Kak Cien Sintrilita Sambudi. Silakan Kak Sian. Izin menjawab, Pak. Silakan. Saya memberikan contoh kecil tentang kebersihan. Misalnya, mencuci tangan bersih ya, Pak. Terus? Oke, mencuci tangan bersih. Itu pada ini lingkungan pabrik ya. Oke, nggak apa-apa. Mencuci tangan bersih. Ini salah satu bentuk kebersihan. Oke. Mungkin ada yang lain? Oke, Kak Salisa Tarawahani. Kak Salisa. Iya, Kak. Silakan Kak Salisa. Oke, dalam pengkajian lingkungan pabrik itu salah satu aspek yang perlu kita nilai adalah tentang kebersihan dan sanitasi. Kenapa? Gimana? Silakan. Maaf, di sini suaranya masih agak kurang jelas. Oke, Gimana, Pak? saya ulang ya.
Ya, Oke, pada pengkajian asuhan keperawatan di masalah kesehatan dan keselamatan kerja, salah satu aspeknya adalah lingkungan pabrik atau lingkungan perusahaan dengan pertambangan lah ya, lingkungan tempat kita bekerja. Salah satu aspek yang dinilai adalah tentang kebersihan dan sanitasi. Ini kenapa kok kebersihan sanitasi? Silakan. oh ya, karena mungkin di lingkungan pabrik itu kan masih banyak ini ya, apa Kak? Banyak pekerja gitu loh. Jadi mungkin untuk area kebersihannya juga, terus di sanitasinya juga gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih Kak Staliza. Oke, kita bahas sedikit saja. Oke, terkait tentang kebersihan dan sanitasi. Nah, kenapa kok ini menjadi aspek yang mungkin sangat penting buat kita menjadi bahan pertimbangan ketika kita melakukan aspek asuhan keperawatan. Oke, gampangnya kita ngomong seperti ini aja. Biasanya, ketika di lingkungan sebuah pabrik, pertambangan, atau mungkin perusahaan ya, kenapa kok ini menjadi concern? Salah satunya adalah housekeeping ketika tidak dilakukan dengan baik, itu bisa menjadi sebuah aspek untuk kecelakaan kerja. Oke, ini kita ngomongin masalah housekeeping. Kemudian yang kedua, biasanya kalau berkaitan dengan kebersihan, ini menyangkut tentang kesehatan. Oke, paling gampangnya, ketika kita bekerja di area yang berdebu, otomatis kita harus menggunakan APD yang mungkin APD itu sudah sesuai dengan kondisi tersebut. Nah, ketika kita tidak bisa menjaga lingkungan kita yang berdebu tadi itu, tidak kita bersihkan, artinya kebersihannya itu kurang, otomatis itu bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Nah, kemudian aspek yang lainnya nih, masalah sanitasi ini, aliran yang kurang bagus, kemudian sanitasinya kurang bagus, kurang lancar airnya. Nah, itu bisa menyebabkan kubangan. Nah, ketika kubangan itu sudah lama, otomatis apa yang resiko? Bakteri pasti berkembang. Yang kedua, jentik nyamuk pasti juga banyak di sana. Dan itu masih banyak aspek yang lain. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian yang B, ini adalah salah satu pemeriksaan kesehatan awal, berkala, dan khusus. Nah, ini kaitannya dengan MCU ya, medical check up ya. Nanti akan kita bahas. Kemudian jaminan kesehatan, pemakaian APD, proses kerja, keluhan pekerja, kecelakaan yang sering terjadi, P3K, dan jam kerja. Nah, oke, kenapa kok di aspek kecelakaan ini yang poin G, kecelakaan yang sering terjadi kita masukkan di sini. Nah, biasanya dalam suatu aktivitas pekerjaan yang dia bersifat high risk atau yang bersifat berbahaya, itu biasanya terjadi karena sering terjadi kecelakaan yang berkaitan karena biasanya satu human error, artinya orangnya tidak mau melakukan pekerjaan itu menggunakan APD yang sudah disediakan. Yang kedua, APD sudah digunakan tetapi kurang baik. Mungkin dia menggunakan full body harness tapi tidak dicantumkan dalam hooknya. Atau mungkin dia menggunakan APD sepatunya tapi lubang-lubang. Nah, itu adalah salah satu masuk aspek ke sini. Nah, biasanya ketika ini sedang terjadi dalam suatu lingkup area kerja, contoh mungkin sekarang ada pekerjaan konstruksi ya, kerja di walking height ya, pekerjaan di ketinggian. Dalam satu minggu ada kecelakaan sampai 3 kali nih. Nah, satu jatuh, yang kedua kepelintir di situ, yang ketiga APD-nya kurang bagus. Nah, dari situ kita bisa melakukan evaluasi. Evaluasi itu dalam bentuk gimana? Kita melakukan kunjungan ke sana dan itu ada investigasinya di sana. Sebenarnya ini berkaitan dengan hal apa? Kenapa kok sering terjadi? Nah, nantinya kita akan kolaborasi dengan tim safety di bagian tim keselamatannya di aspek ke sini. Oke, kita lanjut. Oke, sampai sini aman rekan-rekan semuanya? Sampai sini aman? Aman Pak, masih Pak, lanjut. Aman ya. Aman, Kita Pak. lanjut. Oke, kemudian yang berikutnya adalah analisa masalah berdasarkan data fokus. Contohnya, kecelakaan kerja yang sering terjadi, sudah kita bahas, perilaku yang tidak sehat, lingkungan yang tidak sehat, penyakit akibat kerja, pengetahuan yang kurang, kurangnya fasilitas pendukung. Oke, ini kenapa kok harus dijadikan data fokus? Nah, perilaku yang tidak sehat. Nah, ini kaitannya kan dengan personal
personal hygiene ya. Yang tadi dibahas oleh Kak Salsabila apa ya, Kak Sepi apa tadi siapa ya? Yang berkaitan dengan masalah cuci tangan tadi. Kenapa kok ini berkaitan nih perilaku yang tidak sehat? Nah, biasanya ketika di sebuah perusahaan yang dia karyawannya sudah banyak dan dia di remote area, yang remote area itu maksudnya remote area itu area terpencil ya, yang dia perusahaan atau pertambangan yang di luar wilayah perdesaan atau bahkan wilayah kota, dan dia itu benar-benar di tengah hutan, yaitu artinya remote area, dia area terpencil. Nah, biasanya kita sebagai tenaga kesehatan itu akan lebih sangat fokus terhadap perilaku yang tidak sehat. Karena ketika sudah di area seperti itu sangat rentan sekali. Salah satu fokusnya adalah perilaku tidak sehat ini kan berhubungan dengan apa tadi itu? Dengan diare ketika dia makan cuci tangan. Rasa-rasa lah ibaratnya kan malas cuci tangan itu. Apakah itu sering terjadi? Sering terjadi. Kalau misalkan mungkin yang orang di kantor, oke lah, dia tidak terkena dengan debu atau mungkin dia terkena dengan kontaminasi yang lainnya. Tetapi kalau misalkan dia sebagai mekanik nih, sudah tangan berumur oli, makan nggak mau pakai sendok, cuci tangan nggak mau lah, itu kan adalah salah satu bentuk perilaku. Sebenarnya ketika dari data ini kita juga bisa melakukan data fokus, lebih kita runcingkan lagi masalah problemnya ini. Kita bisa melakukan promosi kesehatan di area-area hal seperti ini. Nah, kemudian lingkungan yang tidak sehat. Nah, tadi sudah kita bahas, penyakit TB sudah, pengetahuan yang kurang. Nah, untuk meningkatkan pengetahuan ini, biasanya kita itu sering melakukan tadi itu promosi kesehatan, kemudian kita juga ada head campaign, kita membuat poster, salah satunya tentang edukasi tentang bagaimana kita meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan pada pekerja dengan sesuatu case yang sudah pernah terjadi atau bahkan ketika hari-hari besar. Contoh, mungkin ada HIV/AIDS sedunia. Ya udah, mungkin orang sebagian besar mengiranya HIV itu terjadi karena hubungan seksual yang bebas. Padahal ada aspek lain yang dari situ. Katanya cairan ketemu cairan nggak? Kalau misalkan orang ciuman gimana itu? Kalau misalkan orang berdarah nih, yang orang ternyata sudah dia terdiagnosa dia positif HIV nih, dia berdarah-darah. Nah, kita menolong nih, apakah kita juga terkontaminasi atau kita juga tertular? Nah, dari itulah nanti kita bisa memberikan edukasi-edukasi hal tersebut ke dalam sebuah head campaign tadi itu atau poster-poster tadi itu. Nah, itu adalah salah satu bagaimana kita bisa mendukung pengetahuan. Nah, kemudian kurangnya fasilitas pendukung. Nah, biasanya terkait masalah fasilitas pendukung ini di aspek kesehatan, untuk itu ada aturannya ya. Kalau mungkin karyawan yang di bawah 100 itu masih menggunakan P3K. Tapi kalau sudah lebih dari 300 sampai 500 itu harus sudah ada tenaga kesehatannya. Atau mungkin perusahaan akan bekerja sama dengan klinik terdekat, biasanya seperti itu. Ada kunjungan-kunjungan kesehatan. Nah, biasanya perusahaan itu emang jarang menyediakan fasilitas terkait dengan tenaga kesehatan, terkait dengan jumlah dari karyawan. Nah, biasanya itu bisa menjadi faktor pencetus ketika nanti sebuah terjadi insiden. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, yang berikutnya adalah program kesehatan kerja secara keseluruhan. Secara umum, OHN itu adalah sebuah program yang direncanakan atau dirumuskan oleh tenaga kerja. Kemudian, yang bertugas di area keselamatan dan kesehatan kerja, baik di lingkungan perusahaan maupun di area yang memiliki potensi bahaya pada pekerja atau karyawan. Occupational Health Program bertujuan untuk meminimalkan kecelakaan kerja, meningkatkan status kesehatan kerja baik fisik maupun mental. Nah, biasanya ini dilibatkan dalam menyelesaikan hasil analisa, termasuk analisa kesehatan, kemudian rekomendasi dari pihak terkait sesuai dengan hot top issue disease. Artinya ya ini yang top issue disease ini yang tadi kita bahas, yang berkaitannya dengan diagnosa aktual nih. Artinya top issue itu top diagnosa. Jadi 1 sampai 10 diagnosa itu yang paling aktual, yang paling baik itu yang mana. Nah, dari sini ini kita bisa membuat program kesehatan yang tadi sudah kita bahas. Dari ulang tadi awal, promosi kesehatan lah, head campaign lah. Nah, kaitannya dengan ini, hot top issue ini. Biasanya ketika hot top issue ini terjadi berulang kali, artinya dia sering terjadi atau sering berulang terjadi yang sama dalam 1 bulan, artinya ketika kita melakukan promosi itu tidak mencapai target yang kita inginkan. Yang seharusnya isunya mungkin bisa berganti atau mungkin isunya tetap sama, tetapi dengan case jumlah yang datang ke klinik kunjungan itu range-nya lebih sedikit. Artinya ketika itu sudah terjadi, program kita itu ada perkembangan, tetapi kalau dalam 1 bulan berikutnya
contoh mungkin diagnosa tok pisunya masih Common nih, masih CC ini. Jumlahnya malah naik gini. Lah, artinya kan ada tanda tanya, apakah yang kita lakukan itu kurang efisien atau mungkin yang kita lakukan malah sebenarnya kurang optimal. Nah, dari situlah kita bisa melakukan evaluasi dan kita kembangkan lagi untuk program kesehatannya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah melaksanakan penerapan prinsip-prinsip K3 di tempat kerja. Salah satu program yang kita lakukan adalah promotif. Ini sudah sering kita bahas tadi. Program pelayanan kesehatan yang bersifat memberikan informasi tentang permasalahan kesehatan yang berhubungan dengan lingkungan kerja maupun penyakit secara umum. Oke, garis bawah, oke. Nah, kaitannya dengan apa ini? Bagaimana kita cara melakukannya? Biasanya kita gabungan dengan waktu acara safety talk atau health talk. Berbicara tentang safety dan berbicara tentang kesehatan. Nah, ini biasanya kita berdiri di depan banyak orang, kita menyampaikan nih, sebenarnya di lokasi kita nih, di sub departemen kita ini, sekarang lagi ada case seperti ini loh. Nah, ada case seperti ini loh. Nah, itu kita bisa menyampaikan. Nah, kemudian melalui juga poster atau head campaign dan head induction. Oke. Nah, kemudian sebentar ini. Oke, berikutnya adalah jenis program preventif nih, program pelayanan kesehatan kerja yang bersifat pencegahan terhadap terjadinya suatu kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan penyakit atau penyakit lainnya. Oke, salah satunya adalah kita lakukan itu terkait tentang menyusun MERP, Medical Emergency Response Plan, yang artinya kita sebagai tenaga kesehatan, kita harus tahu ketika terjadi emergensi di sebuah perusahaan yang kita tempat kita kerja, kita harus tahu urutan untuk kita melakukan respon itu bagaimana. Kalau misalkan dari fasilitas pendukung kita itu tidak memadai, kita harus menyusun MERP ini. Biasanya ketika menyusun ini tidak terlibat, kita bukan hanya tim paramedik aja, tetapi ini melibatkan juga dari departemen, kemudian juga dari dokter klinik, atau bahkan kita juga akan dilibatkan untuk penyusunan ini. Karena itu tujuannya ketika nanti terjadi ada case emergency, seperti heart attack, salah satu contohnya, ini kita tahu loh runtutannya, kita harus melakukan pemeriksaan atau melakukan rujukan kemana kita harus tahu. Nah, yang berikutnya adalah membuat manajemen plan atau manajemen kesehatan ya. Ini sudah kita bahas tadi. Kemudian IPA atau Key Personal Indicator. Nah, yang berikutnya ini drug alcohol test secara acak, yang artinya ini kaitan dengan K3 ya. Perusahaan itu pasti akan melarang suatu karyawannya untuk bekerja dalam kondisi yang fatigue atau kondisi yang tidak fit to work, tidak siap untuk bekerja. Nah, biasanya kita sebagai tim paramedis itu akan melakukan random drug dan alkohol secara acak. Jadi itu dilakukan secara random. Kita tidak muluk-muluk, oh dari departemen nih kita lakukan tes. Tidak, biasanya kita bisa saja mencegat orang ketika menggunakan LV, kita cegat, kita lakukan tes alkohol. Nah, tujuannya ketika terjadi ini benar-benar dia positif menggunakan alkohol atau dia menggunakan obat terlarang, nah artinya ini kita sudah punya datanya dan kita serahkan kepada manajemen. Mau bagaimana ke depannya itu urusan dari manajemen dan karyawan. Tetapi kita akan menjalankan prosedur ketika terjadi itu dan ditemukan secara positif, kita pasti akan memulangkan karyawan untuk istirahat di camp atau di rumahnya. Nah, yang berikutnya adalah food inspection. Nah, food inspection ini kenapa kok penting? Kenapa kok ini masuk program preventif ini? Pelayanan yang bersifat pencegahan. Kenapa kok food inspection harus dilakukan? Nah, kira-kira nih rekan-rekan semuanya, kenapa kok harus dilakukan food inspection? Oke, langsung saja. Kak Muhammad Taufik Zulfahmi. Silakan, Kak Taufik. Ya, baik. Eh, karena kan food ini makan, Pak ya. Betul Nah, sekali. nah, tadi juga sempat dibahas di materi awal bahwa makanan itu kan sumber energi dan sangat penting. Nah, barangkali di tempat kerja yang sekiranya yang catering itu tidak kita infeksi, bisa saja makanan yang dikerjakan tuh kadang sudah beberapa hari yang menyebabkan tidak sehat ketika dikonsumsi oleh pekerja kita seperti itu. Jadi pentingnya untuk food infection, apalagi tadi disampaikan bahwasannya tuh kalau mengecek-ngecek misalnya air dan air yang lain tuh 6 bulan sekali. Itu sih Pak pentingnya menurut saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Taufik. Oke, Kak Taufik ini dari mana asalnya ya?
Atau sudah bekerja mungkin? Eh, Baru lulus juga Pak. Alhamdulillah saya dari Kalimantan Utara Pak. Wah, luar biasa. Baru lulus nurse. Ya kemarin bulan 2 lulus nurse-nya, kemudian ada kerja di kampus udah selesai seperti itu. Oke. Hukum berarti sudah aman ya? Alhamdulillah selesai Pak. Wah, luar biasa. Oke lah, selamat ya. Semoga nanti setelah ini lulus, lamar kerjaan langsung diterima di perusahaan ya. Oke, terima kasih Mas Taufik. Sangat betul ya. Nanti saya sedikit tambahi, kenapa kok food infection ini sangat penting. Sebenarnya di infeksi itu hanya bukan makanannya aja. Mungkin bunyinya food infection ya. Tapi kita lebih ke arah bahan baku yang digunakan itu sebenarnya layak atau tidak. Biasanya itu ada tagging. Tagging itu ada tandanya, in dan out-nya. Yang artinya barang masuk itu tanggal berapa dan barang harus keluar itu tidak lebih dari tanggal berapa. Itu harus ada. Ketika di sebuah perusahaan catering tidak menyediakan itu, apalagi dia sudah masuk di mungkin biasanya pertambangan itu kalau pabrik ketika karyawannya banyak untuk menyedia makanan karyawan dia menggunakan perusahaan vendor untuk konsumsi. Nah, biasanya vendor ini kan dia maunya makanannya itu seminimal mungkin, harganya semurah mungkin, budgetnya diminimalkan banget gitu ya. Karena berkaitan dengan untung kan gitu. Nah, biasanya mereka itu pasti memberikan dan nyolong-nyolong lah bahasanya. Mungkin bahannya ini sudah lama tidak digunakan. Atau mungkin sudah mendekati masa expired nih, baru dimasak dan sebagainya. Yang lama-lama, yang baru-baru disimpan dulu. Karena untuk minimalkan pengeluaran budget. Nah, biasanya hal ini akan berkaitan dengan berbahayanya ketika barang yang sudah expired, dia masih digunakan untuk bahan masakan, ketika dimakan bisa menyebabkan diare massal. Kalau yang diare 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang itu oke, nggak ada masalah sih. Mungkin kita bisa menangani itu. Pernah suatu kejadian saya di perusahaan ketika saya di perusahaan pertambangan nikel di salah satu perusahaan di Sulawesi itu yang diare itu bukan hanya 100-200 orang, Pak. Dalam 3 hari itu yang diare itu 1.200 orang. Yang artinya produksi perusahaan itu sampai terhambat gara-gara orang diare. Artinya food inspection ini segitu pentingnya. Ketika kita melakukan AB terhadap hal ini, ya ini bisa menyebabkan sampai segitunya. Nah, terus ketika kita melakukan investigasi, emang benar salah satu bahan baku yang digunakan jeruan kalau nggak salah, jeruan sapi atau jeruan ayam gitu ya. Ternyata in out-nya itu dia nggak ada tulisannya, yang artinya dia nggak termonitor tuh sudah berapa lama di dalam kulkas, di dalam lemari es itu. Ya ketika terjadi itu otomatis kita sudah memperkirakan bahwasanya ini pasti sudah bahan lama. Karena ketika itu didinginkan, dihangatkan, baunya sudah kayak bau basi, bau-bau gimana ya, udah bau bahan lama. Nah, dari situlah mungkin pentingnya bagaimana kita melakukan food inspection. Nah, yang berikutnya adalah water sampling inspection. Kenapa kok harus ini ada water sampling segala sih? Ya, mungkin kalau teman-teman beranggapan pekerjaan di kota beli minum kan bisa. Tapi kalau kita sudah di remote area, di area terpencil, itu water sampling ini sangat perlu dilakukan. 6 bulan sekali, minimal 6 bulan sekali. Tujuannya adalah air minum yang kita gunakan otomatis itu dari air pengeboran atau air gunung. Kita tidak tahu asalnya dari mana, apakah itu sudah melalui tahap sterilisasi atau bahkan dia dari gunung langsung diambil disuruh minum. Nah, dari situlah kita nanti bisa tahu bahwasanya sumber air kita itu layak atau tidak untuk konsumsi. Atau bahkan sumber air kita itu hanya untuk kebutuhan personal aja, mungkin mandi dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya adalah malaria control, kemudian medical check up. Nah, yang berikutnya medical equipment monitoring. Nah, yang ini yang perlu kita bahas. Saking jarangnya terjadi insiden, atau mungkin karena sudah K3-nya bagus, karyawannya sadar sekali akan K3, kesehatan kerja tadi, biasanya equipment yang di dalam klinik pertambangan perusahaan itu jarang sekali digunakan. Nah, tugas kita sebagai tim paramedik itu memastikan alat yang digunakan di pertambangan itu siap pakai, dalam kondisi siap pakai. Digunakan nggak digunakan, alat itu harus siap pakai. Mas enggak baterainya entek piye nih, kayak monitor layar baterainya entek nih, AED baterai entek. Ya beli lagi. Alat itu harus ready. 24 jam full penuh. Tidak boleh tidak. Dari situlah pentingnya administrasi. Alat ini menyala mulai kapan? Masa penggunaannya berapa kali? Ini harus diinspeksi berapa kali dalam 1 bulan atau bahkan 1 tahun.
Nah, itu perlu kita lakukan sebagai tim kesehatan. Nah, yang berikutnya adalah training dan edukasi, pelatihan untuk para pekerja. Biasanya kita sebagai tenaga kesehatan itu kan tidak mengikuti area pekerjaan ya, artinya tidak mengikuti kerja kemana-kemana kan enggak. Tetapi kita biasanya lebih fokus standby di klinik untuk ada emergensi yang datang. Nah, biasanya untuk kita biasanya membantu kita dapat bantuan itu kita membentuk suatu tim namanya first aider. Tujuannya adalah tim yang siap melakukan pertolongan pertama kecelakaan ketika terjadi di lokasi kerja sebelum dilakukan rujukan ke klinik atau bahkan ketika kita perjalanan ke menuju lokasi kecelakaan. Ada yang sudah memberikan pertolongan pertama. Itu sangat penting sekali. Dan kita wajib memberikan training ini kepada karyawan ketika perusahaan sudah memberikan mandat untuk itu. Oke, yang berikutnya adalah komite makanan dan kemudian yang fit to work activity, random check ini berkaitan dengan drug alcohol test tadi. Kemudian fatigue management, vaksinasi program, termasuk ini program kolaborasi ya, kayak vaksin yang kemarin COVID. Nah, berikutnya adalah monitoring industrial hygiene. Industrial hygiene ini bisa ke food infection, atau water sampling, dan lain sebagainya. Nah, menarik nih, fatigue management. Oke, langsung kita tembak saja ini. Sebelum mungkin, silakan mungkin mau baca-baca atau apa gitu ya, fatigue management. Oke, kita sebelumnya ada yang mau memberikan saran mungkin atau mau memberikan pendapat tentang fatigue management ini? Silakan. Fatigue management. Oke, kalau gitu langsung saja kita. Oke, Pak Andiansyah Irfan. Ya, Pak. Siap, Pak Andiansyah. Dari mana Pak asalnya? Bandung, Pak. Oh, dari Bandung. Sudah bekerja Pak sekarang ya berarti? Udah, Pak. Oke, Pak Andiansyah, mungkin bisa diberikan nih ya contoh atau mungkin sebenarnya fatigue management itu apa sih Pak? Silakan Pak Andiansyah. Fatigue manajemen menurut saya itu suatu resiko salah satu resiko kesehatan keselamatan kerja yang bisa terjadi akibat dari kelelahan, Pak. Oke, terima kasih. Artinya adalah salah satu resiko akibat kelelahan. Oke, sekarang kita geser sedikit lagi nih. Kita fokus ya, garis bawah adalah kelelahan. Kak Firda Pratama Putra. Kak Firda Pratama Putra. Kak Firda, bisa di open mic dulu. Nah, Ya, oke Kak Firda. Oke, tadi Kak Adiansa sudah menjelaskan bahwasanya fatigue itu adalah salah satu aspek kelelahan mungkin yang bisa menjadi patokan. Nah, bagaimana langkah kita ini ya untuk memonitoring kelelahan pada karyawan? Oke, silakan Kak Firda. Paling pertama memastikan dulu apa si karyawannya itu sendiri, kemudian meminimalisir resiko kelelahan itu sendiri. Mhm, mhm. Oke, itu aja. Ya, cukup. Oke, terima kasih Tingkat Kak Firda. kewaspadaan paling. Oke, siap. Terima kasih Kak Firda. Oke, kita bahas sedikit saja tentang fatigue management. Sebenarnya, fatigue itu yang dijelaskan oleh Pak Ardiansyah tadi itu sudah betul. Tapi bagaimana langkah kita untuk mencegah fatigue ini? Salah satunya adalah kita memonitoring jam tidur karyawan. Loh Mas, emang kita bisa memastikan jam tidur karyawan itu pas jamnya? Oh, tidak. Tentu tidak. Tetapi kita sudah melakukan langkah awal ketika karyawan ini jam tidurnya kurang. Salah satunya adalah dengan melakukan fatigue monitoring. Bagaimana di awal jam pagi sebelum dia melakukan pekerjaan, kita harus memastikan yang namanya fit to work activity. Artinya dia sudah siap untuk bekerja. Dengan cara kita bisa memberikan list jam tidurnya, mulai tidur jam berapa, bangun jam berapa. Nah, itu nanti berkaitan dengan apa? Ketika jam tidur itu terakumulasi kurang atau hutang tidur terakumulasi, itu bisa menyebabkan namanya mikrosleep. Saya yakin jenengan pasti tahu semuanya mikrosleep itu apa. Kalau bahasa Jawanya itu kesirep.
Bahasa Indonesianya itu mungkin kayak apa ya? Ketiduran sementara set gitu lah apa ya bahasanya ini ya. Nah, tapi kurang lebih bahasanya adalah microsleep. Microsleep itu mungkin kalau pas kita lagi main HP gitu kan, tahu-tahu langsung kayak orang mau ketidur sebentar set gitu kan, terus HP jatuh. Nah, bisa jadi seperti itu. Pembayangannya adalah, oh lah cuma kayak gitu aja, paling nggak berbahaya. Iya, kalau kita lagi duduk nggak ada masalah. Bayangkan ketika kita menggunakan sebuah alat berat, operator nih ya, alat berat, ADT atau MT gitu kan, atau HT, alat berat yang tinggi gede itu yang banyak hampir 1,5 meter sampai 2 meter. Bayangkan ketika dia lagi mengendarai itu kendaraan, kemudian dia mengalami microslip, dan di depannya ada LV, dia tidak tahu bahwasanya itu ada LV, kelindes. Fatality akhirnya, bisa meninggal orang. Itu agak riskan, agak bahaya ya. Oke lah, paling gampangnya mungkin orang mengalami itu ketika mengendarai LV, kendaraan tambang itu. Kendaraan, karena dia jam tidurnya kurang, akhirnya terjadi microslip. Lah, jatuhlah dia ke lubang atau mungkin ke jurang. Bisa jadi. Artinya berbahaya. Dan itu perlu kita melakukan monitoring itu. Biasanya monitoring ini akan dilakukan oleh karyawan atau supervisor anggotanya. Jadi yang melakukan adalah supervisornya. Dan kita melakukan pencegahan ketika terjadi ini benar-benar dinyatakan fatigue. Nah, kita bisa memberikan rekomendasi kepada karyawan tersebut. Termasuk mungkin istirahat lebih awal dengan asesmen dokter, tanda-tanda vitalnya dia ada perubahan atau mungkin dia normal. Nah, itu kita bisa koordinasi dengan dokter. Nah, terus bagaimana nih kita menjelaskan? Artinya fatigue management ini kita bisa masukkan nggak ke promotif tadi? Bisa. Dengan bagaimana kita sosialisasi nih cara pengaturan jam tidur. Salah satunya adalah kita menjelaskan hutang tidur itu berbahaya ketika sudah terakumulasi. Normalnya orang tidur 6 sampai 8 jam, normal. Oke lah, kita anggap 7 aja. Kalau dalam 1 kali 24 jam, karyawan itu tidur 7 jam, berarti aman. Tapi kalau dia tidur hanya 5 jam, otomatis dia punya hutang tidur 2 jam. Tetapi kalau itu dilakukan terus berulang kali, mungkin 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, otomatis hutang tidurnya dia akan lebih banyak dari hutang tidur dari jam tidurnya dia. Dan itu resiko sekali untuk mengalami microslip. Nah, dari situlah kita perlu melakukan benar-benar monitoring di situ. Bahwasanya fatigue ini akan sering kita lakukan sosialisasi. Bahwa saya pribadi ketika sudah di sini, fatigue ini sudah sangat saya sering bahas. 1 bulan itu pasti ada 1 sampai 3 kali saya bahas. Karena hampir semua insiden di pertambangan itu salah satu penyebab utamanya adalah fatigue. Dan kita juga harus mengenal ini karyawan itu jam-jam fatigue ini rawannya di mana. Jam-jam microslip ini terjadi di apa? Biasanya kalau orang yang masuk malam di antara jam 3 pagi sampai jam 5 pagi, itu pasti rawan. Kalau pagi, kalau yang si pagi biasanya jam 8 sampai jam 10 pagi. Nah, itu rawan sekali buat microslip. Oke, kira-kira seperti itu. Sampai sini rekan-rekan semuanya, aman? Kalau aman kita lanjutkan. Sedikit Pak. Oh, silakan Pak Diansa. Kalau untuk beban kerja itu masuk juga Kak, nggak ternyata jadi faktor resiko ke fatigue yang tadi. Bisa dulu Pak, suaranya putus-putus. Kalau misalkan untuk apa namanya Obat. beban kerja Pak, beban Oh, kerja. beban kerja. Heeh. Apakah jadi salah satu faktor risiko juga untuk menyebabkan fatigue? Salah satu faktor risiko. Oke, langsung kita jawab. Yang menyebabkan fatigue manajemen tadi Pak. Iya, sangat berisiko Pak. Oke, sebentar ya. Nih. Oh, oke, Pak, permisi sebentar ya. Iya. Ini sudah nih. Ini. Kamu nggak tahu ya? Lu tak jadi ngomong kan? Oh. Baik, Pak Riri. Oke, sampai nih, mohon maaf sebentar. Karena Oh iya. saya lagi di kantor soalnya. Ada Oh iya, panggilan. baik, Pak Riri. Kurang lebih waktunya 5 menit lagi, nggih, Pak Riri. nggih. Loh. Oh, bukan 1,5 jam ya? 1 jam, Pak Riri. Oh, oke, Iya, oke, oke, oke. juga Oke, baik. mohon maaf ya. Oke, sedikit rekan-rekan semuanya. Ini tadi jawab ya. Apakah beban kerja itu salah satu termasuk salah satu yang menyebabkan fatigue ya, Pak? Betul, Betul. betul. Oke, betul sekali, Pak. Beban kerja itu adalah salah satu faktor penyumbang terjadinya fatigue. Makanya dari kita tadi itu yang di awal, termasuk tentang serangan fisiologis dan stres, itu akan kita masukkan dalam monitoring.
Terus bagaimana nih ketika karyawan itu mengalami beban kerja yang berlebih? Kita perlu komunikasi. Artinya komunikasi dengan kita dan pengawas dan timnya. Bahwasanya sebenarnya job desk-nya dia itu seperti apa? Sesuai tidak dengan kondisinya di lingkungan dan sesuai tidak dengan apa yang dia lakukan seharusnya. Contoh, ini sederhana. Terima kasih Pak Den, pertanyaannya bagus. Biasanya karyawan itu memiliki job desk. Contoh saya operator compact gitu ya. Operator compact itu yang bolanya dari besi itu yang buat ini. Nah, tetapi saya diberikan tugas untuk operator ekskavator. Yang artinya itu loncatannya sangat tinggi sekali. Nah, itu adalah salah satu termasuk beban kerja. Nah, yang terjadi apa ketika dia sudah sebenarnya apa dia nggak bisa operator eksa? Bisa. Tetapi kan job desk yang diberikan di awal itu berkaitan dengan ini tadi. Dia adalah operator compact, bukan operator eksa. Job desk-nya. Nah, ketika dia sudah naik, dia sudah diberikan perintah untuk menjadi operator eksa, otomatis dia harus mendapatkan hak secara gaji, kemudian pelatihannya, trainingnya mereka harus dapat. Nah, ketika ini tidak diberikan dan gajinya tidak diberikan sesuai dengan haknya dia menjadi operator eksa, otomatis ini akan menjadi beban kerja. Ketika beban kerja ini terjadi, otomatis dia akan terjadi locati. Nah, artinya kita di sini perlu nih masuk ke dalam skup ranahnya manajemen. Tetapi untuk aspeknya itu kita nggak bisa langsung maju sendiri, Pak. Tapi kita harus berkomunikasi dengan pengawasnya, kemudian supervisornya dengan subtennya dengan manajernya. Nah, dari situlah kita bisa mendapatkan ini. Dan kita nggak bisa bekerja sendiri di situ. Kita melibatkan ada namanya serikat pekerja. Jadi tim yang dia menaungi sebuah hak karyawan di suatu perusahaan. Nah, perusahaan tidak terbentuknya serikat pekerja ini, perusahaan itu nggak boleh menghalang-halangi. Nah, dari perusahaan inilah, dari serikat pekerja yang akan membantu dari case-case kejadian ini. Nah, terus bagaimana cara penanganannya? Penanganan utamanya adalah kita komunikasi. Kita nggak bisa langsung, Pak harus kayak gini, nggak bisa. Jadi kita harus ada rurutannya. Kira-kira seperti Pak Ardiansyah. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Siap, Pak Ardiansyah. Oke. Oke, kuratif pelayanan ya, namanya kuratif kan pelayanan ya, termasuk pengobatan di klinik. Oke, rehabilitatif ini termasuk kita memberikan alat-alat bantu pendengaran, alat bantu kacamata seperti itu. Ini sudah. Oke, ini klasifikasi pekerjaan, ada NIRMIS, property damage, first aid, medical treatment case, kemudian restricted work case, ruang terbatas, lost time injury, dan fatality. Oke, ini adalah salah satu penyakit akibat kerja dari pekerjaan welder. Welder itu adalah bagian pengelasan. Jadi kalau misalkan seorang pekerja welder pengelasan tidak menggunakan APD yang sesuai, salah satu penyebab akibatnya ketika suatu saat ini terjadi 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai ketika dia pensiun, PPOK, penyakit paru obstruksi kronik. Nah, ini adalah salah satu pentingnya peran kita sebagai tenaga kesehatan. Ya sudah. Oke, kira-kira seperti itu rekan-rekan semuanya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Baik, terima kasih Pak Ridi. Silakan teman-teman, jika ada pertanyaan mungkin 1-2 pertanyaan, silakan teman-teman. Bisa langsung unmute teman-teman yang mau sharing. Silakan teman-teman. Silakan. Hai. Silakan teman-teman. Gak pengen ini cari gambaran nih, sharing. Oh, ini ada Kak Muhammad Taufik, silakan. Satu dulu ya teman-teman ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Tadi ada terhighlight di saya di PPT Bapak tadi tugas dan fungsi perawat. Eh, di poin nomor 4 tadi itu pengobatan penyakit dan cedera di tempat kerja. Nah, apakah kita sebagai perawat khususnya nanti para medis di lapangan itu langsung berhak memberikan obat ke karyawan, Pak? Misalnya dia ngelakukan konfirmasi ke dokter, bahkan dokter di perusahaan itu tidak ada. Apakah kita berhak, Pak? Itu sih dulu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi Kak siapa ya? Pak Taufik ya? Iya, Pak. Topik, Pak. Oke, Pak Taufik. Sebentar. Oke. Oke, apakah kita berhak sebagai tenaga kesehatan itu untuk memberikan obat kepada karyawan secara langsung?
Oke, jadi pertanyaannya adalah apakah kita berhak? Dan jawabannya ya kita berhak berdasarkan dari asesmen yang sudah kita lakukan kepada karyawan tersebut. Tetapi bagaimana dengan pertanggungjawaban kita? Nah, biasanya di perusahaan itu dia akan ketika di perusahaan itu tidak ada dokternya, dia ada dokter standby on call biasanya. Nah, ketika kita untuk melempar, jadi gini ya, posisinya. Ketika ada pengobatan dan ketika sudah kita memberikan obat itu kita laporkan ke dokter. Ketika dokter memberikan, Mas, ini kayaknya kurang ini, jadi ditambahi sesuai dengan instruksi dokter. Tapi Mas, ini sudah aman. Oke, kita sudah memberikan obat terlebih dahulu, tidak apa-apa, asalkan itu kita benar-benar yakin obat itu. Tetapi kita harus melaporkan apa yang kita berikan itu kepada dokter. Terus, Mas, harusnya jangan itu obatnya, yang ini aja. Tapi kan ini sama dok kandungannya. Ya udah, tapi kan lebih bagusan ini. Ya, itu komunikasi. Artinya, oh ya udah dok, kalau ini nggak sembuh besok dikasih ini dok. Nah, itu adalah komunikasi. Terus bagaimana ketika di eh, kliniknya itu, bukan klinik berarti ya, di tempat first aid stationnya itu tidak ada dokternya sama sekali. Dan bahkan eh, perusahaan tidak menyediakan atau tidak bekerja sama dengan klinik terdekat atau dokter terdekat. Terus apa yang harus kita lakukan? Biasanya hal seperti itu kita tidak menyediakan yang namanya obat. Kita hanya sebagai first aid aja. Jadi pertolongan pertama ada pada kecelakaan. Terkait masalah obat-obatan kita tidak berhak untuk memberikan itu. Kalau perusahaan dia menawarkan, Mas, mau nggak tak belikan obat untuk kira-kira ketika ada karyawan sakit berobat ke sini. Kita jawab aja. Sesuai dengan regulasi, kita tidak bisa memberikan obat tanpa ada asesmen dari dokter. Kira-kira seperti itu, Pak Taufik. Oke. Terima kasih Pak, bisa terjawab alhamdulillah. Dengan Oh, ada tadi statement regulasi itu kita nggak usah berikan. Terima kasih Pak. iya, terima kasih. Oke, satu lagi mungkin, silakan. Silakan, satu lagi mungkin. Ada teman-teman? Ada? Sepertinya belum ada Pak Riri. Di kolom chat juga. Betul. Baik, mungkin ada closing statement dari Pak Riri, monggo. Oke, sedikit saja rekan-rekan semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali. Rekan-rekan sudah berani dan mau menyiapkan waktu, kemudian juga berani berinvestasi terkait masalah tentang pelatihan. Kenapa? Saya dulu memulai pelatihan ini masih kondisi selesai nurse, bahkan kayaknya masih di masa-masa nurse, jadi belum ini kayaknya, belum lulus nurse sepertinya. Jadi saya ikut pelatihan ini dengan harapan ketika saya bekerja, saya bisa tahu bahwa fungsinya apa. Tapi dari langkah itu adalah dari investasi yang kita keluarkan, kira-kira sebanding nggak ya? Kira-kira sebanding nggak ya? Saya katakan ke rekan semuanya, investasi yang Anda keluarkan ini sangat sebanding. Bahkan jumlah investasi ini adalah investasi yang kecil untuk Anda ketika melakukan investasi ke sini. Kenapa? Karena ini adalah pelatihan ini bertahan selama seumur hidup. Sertifikatnya bisa dilakukan seumur hidup. Dan saya sangat salut ketika rekan-rekan semua yang ada di sini, atau mungkin beberapa sebagian yang masih fresh graduate, yang baru lulus, dan berani mengambil langkah ini. Selamat Anda sudah bergabung dalam komunitas ini. Jangan lupa kasih komunikasi ini dengan rekan-rekan yang lain. Kalau misalkan tanya, Kak, ada locker enggak? Kak, ada locker enggak? Silakan aja. Nantinya kemungkinan kayaknya ada grupnya Kak Ferry ini ya, Pak Ferry ya. Betul Pak Riri. Oke, lah nanti pasti dari teman-teman yang sudah pengalaman, sudah bekerja akan meng-share lowongan-lowongan tersebut. Nah, kemudian jangan malu untuk bertanya dan jangan malu untuk komunikasi dengan senior. Atau mungkin jangan malu komunikasi buat teman-teman yang sudah bekerja. Ingat bahwasanya rekan kita adalah mungkin bisa menjadi sumber rezeki kita, bahwasanya atau mungkin bahwa kita sendiri juga bisa menjadi sumber rezeki untuk orang lain. Nah, terima kasih rekan-rekan semua sudah menyempatkan waktunya. Semoga podcast ini bermanfaat. Dan saya tutup. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Riri atas materi yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Riri.